Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang berjumpa dalam acara renungan singkat dari firman Tuhan. Semoga Anda diberkati oleh Tuhan, mengalami damai sejahtera dari Roh Kudus, dan sukacita yang memberikan kekuatan dalam kehidupan. Saya ajak kita bersama-sama melihat sebuah kalimat dari firman Tuhan yang ditujukan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, di padang pasir. Sudah keluar dari tanah Mesir, dari penjajahan bangsa Mesir, dan mereka sudah berada di padang pasir dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Di tengah jalan mereka kelaparan. Mereka mulai bersungut-sungut dan mulai timbul ide atau pemikiran-pemikiran yang keliru tentang Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk membunuh mereka dengan kelaparan. Sungguh, ide-ide yang salah seperti itu sangat disesalkan. Tetapi mereka sempat bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang mengherankan, Tuhan di dalam kasih-Nya, Dia masih mau memberkati mereka, masih mau mendengarkan mereka. Seolah-olah Dia berkata bahwa sungutan-sungutan yang keluar dari kecewaan karena perut lapar itu sesuatu yang wajar dan Tuhan mau menolong. Karena itu di dalam kitab Kejadian dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, Tuhan berjanji, besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali kalau kita hendak tidur malam, kita berkata kepada kekasih kita, anak-anak berkata kepada kita, selamat malam, sampai besok. Lalu Tuhan, kalau kita baca ayat ini, seolah-olah berkata kepada bangsa Israel, sampai besok dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin itu yang diperlukan oleh beberapa orang di antara kita. Bangun pagi besok, melihat kemuliaan Tuhan. Dan benarlah apa yang dilihat oleh Israel ketika mereka bangun pagi. Di seluruh perkemahan mereka melihat ada lapisan tepung putih yang mereka boleh ambil, masak, dan itu menjadi menu mereka sehari-hari. Pada sore hari Tuhan mendatangkan burung puyuh terbang rendah masuk ke dalam kemah-kemah mereka. Mereka tangkap, mereka makan dagingnya. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan, melihat kemuliaannya pada pagi hari. Artinya, bukan saja kita mencari Tuhan di pagi hari, tetapi kita juga hidup sepanjang hari dalam penantian kepadanya. Tiap hari ada saat-saat gelap, dan kita perlu intervensi, kita perlu mendapatkan inspirasi dari Tuhan yang terbit seperti fajar di pagi hari. Janji Tuhan kepada orang Israel adalah mereka akan melihat kemuliaan Tuhan di pagi hari. Janji ini diberikan ketika mereka lapar dan haus. Tuhan memastikan bahwa Dia akan memberi mereka makanan. Dia memberi mereka makanan roti mana di pagi hari dan daging di malam hari. Tapi janji yang terpenting bagi mereka
yaitu bahwa Dia akan menyertai mereka sepanjang hari, sepanjang perjalanan sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Bukan hanya sewaktu-waktu mereka melihat itu, tetapi sepanjang jalan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Di pagi hari sampai siang, sore, mereka melihat awan yang menutupi mereka seperti payung, yang membuat pasir yang mereka injak tidak menjadi terlalu panas untuk kaki mereka. Dan pada malam hari, awan itu berubah menjadi tiang api yang menghangatkan badan mereka, sehingga mereka bisa tidur dengan nyenyak. Karena di padang pasir, pagi atau siang bisa sangat panas sekali, dan malam bisa sangat dingin sekali. Tuhan menjaga mereka, menyertai mereka dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Dan janji itulah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, janji penyertaannya. Apakah Israel tidak pernah mengalami kesulitan lagi? Oh, tidak. Mereka masih mengalami kesulitan. Iman mereka masih diuji. Bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan masih akan menyerang mereka. Dan Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan kemenangan. Malam ini kalau saudara mau tidur, indahnya tidur di malam hari, yaitu kalau saudara tidur dengan keyakinan bahwa besok pagi Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada saudara, menyatakan pertolongannya, mengatasi problem-problem saudara. Dan ketika fajar tiba, kita menyerahkan hari itu kepada Tuhan. Kita mengharapkan sukses sepanjang hari itu. Kita minta kekuatan baru untuk menghadapi tantangan hidup. Dan Dia akan mengilhami pikiran kita, memberi daya tahan fisik dan semangat batin kita, ketegaran untuk melakukan petunjuk-Nya, dan Dia memberi kekuatan untuk mengasihi sesama, mengampuni yang bersalah kepada kita, melakukan kehendak-Nya. Apakah kita bisa mengakhiri hari ini dengan keyakinan seperti itu? Adakah di antara kita yang perlu dibangkitkan keyakinannya? Percaya bahwa Allah itu setia. Dia yang sudah menyertai kita hari ini akan menyertai kita besok dan besok dan besok dan seterusnya. Asal kita mau serahkan hari depan kita kepada Tuhan. Percayakanlah kepadanya. Karena Dia tahu jalannya. Dia tahu jalan yang terbaik untuk saudara dan saya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan ilmu sendiri. Seberapa tingginya pendidikan saudara. Dan jangan mengandalkan pengalaman masa lalu. Dia ingin menyatakan kemuliaannya yang baru setiap hari untuk saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.